Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Yuningsi, kelas PGMI 3. Saya akan membahas tentang klasifikasi hewan. Sebelum kita membahas tentang klasifikasi hewan, sebaiknya kita mengetahui apa itu klasifikasi. Klasifikasi memiliki arti mengelompokkan atau menggolongkan. Secara umum, klasifikasi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengelompokkan benda-benda yang memiliki ciri yang sama dan memisahkan benda-benda lainnya yang tidak memiliki kesamaan. Tujuan klasifikasi hewan dan tumbuhan ada 3. Yang pertama, mengenal hubungan antara hewan dan tumbuhan antara satu dengan yang lainnya. 2. Memberikan nama kepada hewan dan tumbuhan yang belum diketahui dan tidak memiliki nama. 3. Menggolongkan hewan dan tumbuhan yang memiliki ciri-ciri yang ada. Sistem klasifikasi hewan dan tumbuhan ada 3. Yang pertama, sistem buatan atau dikenal juga sebagai sistem artifisial adalah sistem yang dimana mengelompokkan makhluk hidup yang telah ditetapkan oleh para ahli dan penelitian. Yang kedua, sistem alami atau bisa juga disebut dengan sistem natural adalah sistem yang terbentuk dengan sendirinya. Yang ketiga, sistem modern atau bisa disebut juga dengan sistem filogenetik. Artinya, sistem ini menggunakan hubungan evolusioner dan kekerabatan sebagai datanya. Klasifikasi hewan dapat dibagi menjadi 2, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Hewan vertebrata adalah sekelompok hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan hewan invertebrata adalah sekelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ciri hewan vertebrata. Yang pertama, tubuh terdiri dari kepala, badan, dan 2 pasang alat gerak. Beberapa spesies mempunyai ekor. 2. Sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. 3. Sistem peredaran darah tertutup. 4. Alat ekskresi berupa ginjal. 5. Alat pernafasan berupa paru-paru, kulit atau insan. 6. Sepasang alat gerak reproduksi di kanan dan di kiri. 7. Sistem endokrin berfungsi menghasilkan hormon. 8. Sistem saraf terdiri dari sistem saraf pusat, otak dan sumsum, tulang belakang, dan sistem saraf tepi, yaitu serabut saraf. 9. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung dan sel-sel darah. 10. Sistem gerak terdiri dari rangka sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak. Hewan-hewan yang tergolong dalam vertebrata dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, Pisces, Aves, reptil, amfibia, dan mamalia. Pisces atau ikan, hewan yang hidup di dalam air dan bernafas dengan insan, dan alat gerak berupa sirip dan berkembang secara teratur. Yang kedua, Aves. Aves adalah hewan yang bisa terbang seperti burung. Adapun Aves yang tidak bisa terbang yaitu ayam, kalkun, dan bebek. Ketiga, reptil. Reptil adalah hewan melata yang berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Yang keempat, amfibia. Amfibia adalah hewan yang dapat hidup di 2 alam, yaitu air dan darat. Berdarah dingin, tidak dapat mengatur suhu tubuhnya sendiri, dan bernafas dengan paru-paru. Yang kelima, mamalia atau hewan yang menyusui. Mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu atau betina yang berfungsi untuk menyusui anak-anaknya. Ciri hewan invertebrata. 1. Ciri utama yang memisahkan invertebrata dari organisme lain ialah tidak adanya tulang belakang serta tulang punggung. 2. Merupakan organisme multiseluler, mereka benar-benar tidak mempunyai dinding sel. 3. Mereka tidak mempunyai tulang endoskeleton keras. 4. Karena kurangnya sistem tulang yang kompleks, beberapa invertebrata ini cenderung lambat dan berukuran kecil. 5. Karena kurangnya tulang punggung serta juga sistem saraf kompleks, invertebrata ini tidak dapat menempati beberapa lingkungan, walaupun mereka ditemukan di lingkungan yang keras. 6. Invertebrata ini tinggal di seluruh dunia dalam berbagai habitat.
7. Tubuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, serta perut. 8. Mereka tidak mempunyai paru-paru untuk respirasi. 9. Respirasi dengan melalui kulit. 10. Beberapa kelompok invertebrata ini mempunyai eksoskeleton keras dari kitin. 11. Kebanyakan dari mereka mempunyai jaringan dengan organisasi sel tertentu. 12. Kebanyakan dari mereka itu bereproduksi dengan secara seksual oleh fusi gamet jantan dan betina. 13. Beberapa invertebrata ini seperti spons yang menetap, namun sebagian besar organisme itu adalah motil. 14. Kebanyakan invertebrata ini diatur dengan organisasi tubuh simetis. 15. Mereka tidak bisa membuat makanan sendiri. Kata lain heterotrof. Hewan invertebrata dibagi menjadi 9 filum. Yang pertama, filum Protozoa. Filum Protozoa adalah hewan yang bersel satu, yang hidup di dalam air. Bentuk tubuh Protozoa sangat kecil, yaitu berkisar 10-15 mm. Tetapi ada juga bentuk tubuh protozoa hingga 1 mm. Yang kedua, filum Porifera atau hewan berpori, yaitu hewan air yang hidup di laut dengan bentuk tubuh seperti tumbuhan atau tabung berpori, yang melekat pada suatu dasar laut dan berpindah tempat dengan bebas. Yang ketiga, filum Arthropoda atau hewan beruas. Filum bertubuh segmen yang biasanya bersatu menjadi 2 atau 3 daerah yang jelas. Anggota tubuh bersegmen berpasangan dan simetri bilateral. Yang keempat, filum Annelida atau cacing gelang, yaitu cacing yang tubuhnya terdiri atas segmen-segmen yang seperti gelang dengan berbagai sistem organ yang baik, dengan sistem peredaran darah tertutup. Kelima, filum Coelenterata adalah hewan yang berongga. Keenam, filum Platyhelminthes atau cacing pipi, yaitu hewan cacing yang tubuhnya pipi dan tidak bersegmen. 7. Filum Mollusca atau hewan bercangkang, yaitu hewan yang tubuhnya lunak, baik dilindungi oleh cangkang maupun tidak dilindungi oleh cangkang. 8. Filum Nemathelminthes, yaitu cacing yang bertubuh gilik. 9. Filum Echinodermata, yaitu hewan yang kulitnya berduri. Dia hidup di pantai tetapi kebanyakan di dasar laut. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.